Mengapa AI penting untuk peningkatan skill teman-teman mahasiswa? Dan bagaimana menghindari ekses negatif AI, kemudian memanfaatkan ekses positifnya. Jangan juga pakai AI itu secara serampangan, menggantungkan pikiran teman-teman kepada pikiran mesin. Jangan. Tapi jangan juga di sisi lain menolak secara mentah-mentah AI. Ada juga begitu. Saya kira cuma profesor atau dosen-dosen senior yang menolak AI. Yang mana Kemendikbudristek sudah mengeluarkan buku pendoman penggunaan AI. Itu artinya Kementerian pun pendidikan itu gunakan AI. Tetapi ada senior-senior dosen, profesor yang masih tidak gunakan AI. Dan parahnya ada mahasiswa S2 yang menolak menggunakan AI. Memang biasa terjadi error terhadap jawaban AI. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya, di buku berikutnya. Tapi bukan berarti kita tidak menggunakan. Dulu saya pernah ikut workshop artikel jurnal. Dia koreksi karena saya sebagai dosen gunakan AI. Kenapa mas dosen ini pakai gunakan AI? Pertanyaannya, apakah Google bukan AI? Google juga itu AI. Apakah kalkulator bukan AI? Kalkulator juga itu AI. Apakah definisinya AI? AI itu adalah kecerdasan manusia yang dimesinkan. Oke? Mesin yang memiliki kecerdasan seperti manusia yang berbasis algoritma. Bentuk paling sederhananya adalah kalkulator. Dulu masih dilarang penggunaan kalkulator toh. Kemudian naik lagi dilarang penggunaan komputer, dilarang penggunaan Google. Sekarang dilarang penggunaan AI. Itu cara berpikir yang obsolete. Obsolete itu artinya usang. Tetapi kita juga jangan semuanya diserang kepada AI. Misalnya saya sebagai dosen tahu kalau mahasiswa menulis pakai AI. Tahu. Karena biasa langsung copy semua dan ikut bawahnya. Itulah penjelasan, semoga Anda mengerti tentang penjelasan berikut. Aduh, cara membacanya apa? Pasti paragraf terakhirnya adalah secara keseluruhan. Pasti. Secara keseluruhan itu pasti paragraf terakhirnya. Itu kentara. Kalau Anda tidak lakukan critical thinking terhadap jawaban AI, Anda secara tidak langsung adalah mendangkalkan cara berpikir teman-teman sendiri. Karena jangan sampai AI ini dibuat hanya untuk semakin memperbodoh manusia. Bukannya membantu manusia berpikir, tetapi justru mendangkalkan cara berpikir manusia kalau kita tidak lakukan critical thinking terhadap seluruh inferensi atau penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh AI. Nah sekarang kata Saukan itu eranya personalized learning. Personalized learning itu adalah pembelajaran yang dipersonalisasi, yang lebih privat. Biasa kan ada bias yang menyatakan bahwa saya tidak bisa, saya belajar sendiri, harus belajar rame-rame. Kalau kita belajar rame-rame, pasti tidak fokus. Belajar rame-rame yang saya maksud adalah kalau tidak ada temanku ikut belajar, tidak mau aja saya datang. Belajar rame-rame itu. Karena sekarang eranya personalized learning. Harus ada privat. Karena setiap peserta didik, setiap mahasiswa itu memiliki preferensi masing-masing. Preferensi itu kecenderungan masing-masing. Jadi menyamaratakan 40 mahasiswa dalam satu kelas itu bias. Kenapa? Karena ada yang sudah jago, ada yang sangat lambat, ada yang tidak datang minggu lalu, ada yang sangat bureng dan sebagainya. Makanya perlu dipersonalize dan AI membantu kita dalam pembelajaran yang dipersonalisasi. Apa itu pembelajaran dipersonalisasi? Ketika misalnya Ciko membaca buku dan kemudian menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti oleh Ciko di buku bacaannya tersebut. Itu personalized learning. Misalnya ketika Sylvie mengerjakan tugas dan kemudian menanyakan AI terhadap tantangannya dalam pembuatan tugas tersebut. Itu namanya personalized learning. Kenapa? Karena jawaban AI itu berbeda setiap waktu, bukan hanya setiap orang. Setiap waktu akan dijawab dengan secara berbeda. Apalagi kalau teman-teman sudah mengerti yang namanya prompting. Nanti kita akan bahas di akhir diskusi kita pada hari ini. Jadi poin penting dari buku ini, teman-teman, adalah kita tidak akan pernah digantikan oleh AI. Oke? Untuk saya ulangi, kita tidak akan pernah digantikan oleh AI. Tetapi kita akan digantikan
oleh manusia lain yang menggunakan AI lebih mahir dibandingkan kita. Oke? Jadi narasi-narasi film science fiction yang menyatakan bahwa manusia akan diperbudak oleh AI itu terlalu utopis. Seutopis masyarakat tanpa kelasnya Karl Marx. Saya bisa bilang begini karena saya sudah baca manifesto komunis, bos. Jangan-jangan teman-teman kiri sendiri yang belum menghatamkan manifesto komunis. Das Kapital atau lawannya itu yaitu The Wealth of Nation-nya Adam Smith. Jadi teman-teman jangan takut digantikan oleh AI. Apa nanti ku kerja ini? Tidak akan digantikan oleh AI, tetapi kalian akan pasti digantikan oleh manusia lain yang menggunakan AI lebih mahir daripada kalian.